Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya tugas saya dengan bertema analisis audit internal pada kasus gagal bayar Jiwasraya dan dampaknya terhadap pengawasan risiko operasional di perbankan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurikmat dengan NIM 5504220011. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri ini ada kasus gagal bayar Jiwasraya mengejutkan industri keuangan Indonesia karena mengungkap banyaknya masalah dalam sistem pengawasan dan manajemen perusahaan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya pengendalian internal yang baik, terutama dalam hal manajemen risiko. Bisnis Jiwasraya bergantung pada produk investasi dengan imbal hasil tinggi. Model bisnis ini meningkat memiliki tingkat risiko yang tinggi dan sangat sensitif terhadap perusahaan yang baik. Konflik kepentingan, transparansi, dan kurangnya pengawasan internal menunjukkan hal ini. Bank yang berpartisipasi dalam penyebaran produk investasi Jiwasraya harus melakukan uji tuntas lebih mendalam untuk tersebut. Pemahaman mendalam kasus Jiwasraya. Di sini ada analisis kasus yang memakai model bisnis yang tidak berkelanjutan, kelemahan tata kelola perusahaan, keterbatasan pengawasan regulator, peran bank sebagai distributor. Untuk model bisnis yang tidak berkelanjutan, Jiwas di sini bergantung pada produk investasi dengan imbal hasil yang sangat tinggi. Model bisnis ini inherent yang berisiko tinggi, rentan terhadap fluktuasi pasar. Terus ada kelemahan tata kelola perusahaan. Menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, bisa disebut dengan GCG, yang baik menjadi salah satu faktor utama. Hal ini tercermin dari konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan kelemahannya pengawasan dalam internal. Yang ketiga, keterbatasan pengawasan regulator. OJK sebagai regulator menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang kompleks dan dinamis. Peran bank sebagai distributor. Bank yang terlibat dalam distributor produk investasi Jiwasraya seharusnya melakukan due diligence yang lebih mendalam terhadap produk yang ditawarkan. Produk asuransi yang bermasalah. Produk GS Saving atau bom waktu yang meledak. GS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil yang jauh di atas rata-rata produk investasi lainnya adalah produk yang paling menonjol dalam kasus gagal bayar Jiwasraya. Iming-imingnya itu dalam keuntungan tinggi dan ini sangat menarik bagi banyak pelanggan sehingga jumlah penjualan yang sangat luar biasa meningkat. Mengapa JS Saving Plan bermasalah? Yaitu yang pertama, imbal hasil yang sangat tidak realistis. Yang kedua, mismatch antara aset dan liabilitiesnya. Yang ketiga, struktur produk yang kompleks. Yang keempat, tekanan yang mencapai target dalam penjualan. Peran bank sebagai distributor produk. Bank memainkan peran penting sebagai distributor produk investasi Jiwasraya, khususnya JS Saving Plan, dan menjual kepada nasabah mereka sebagai opsi investasi. Contohnya seperti penjualan produk, terus konflik kepentingan, yang ketiga kurangnya due diligence. Terus ada dampak keterlibatan bank. Itu ada risiko yang reputasi, kerugian finansial, terus tuntunan hukum. Risiko reputasi, keterlibatan dalam kasus Jiwasraya ini
dapat merusak citra atau reputasi bank di mata publik atau di mata nasabah yang menjadi ragu untuk menempatkan dana mereka yang terlibat dalam kasus ini. Kerugian finansial, bank-bank yang memberikan kredit kepada Jiwasraya berpotensi mengalami kerugian finansial yang besar sebagai kredit tersebut macet. Tuntutan hukum, bank yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas dalam tuntutan secara hukum oleh nasabah yang dirugikan. Peran bank sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit. Selain berfungsi sebagai distributor, Jiwasraya juga diberikan kredit oleh beberapa bank. Jiwasraya dapat digunakan kredit untuk investasi dan membayar kewajiban nasabah. Implikasi terhadap pengawasan risiko operasional di perbankan. Peningkatan kewaspadaan, bank harus lebih waspada dalam melakukan kerja sama dengan pihak yang ketiga, terutama perusahaan asuransi. Penguatan due diligensi, bank diharuskan melakukan due diligensi yang lebih ketat terhadap produk investasi yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga, peningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Bank perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengelola risiko, terutama dalam risiko investasi. Yang keempat, dalam penguatan peran audit internal. Audit internal harus memiliki independensi dan kewenangan yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internet. Analisis peran audit internal di bank. Apa itu audit internal? Audit internal adalah suatu proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan objektif oleh pihak internal suatu organisasi, yaitu unit audit internal. Tujuan audit internal adalah untuk memberikan keyakinan ke orang bahwa sistem pengendalian internal bekerja dengan baik, melaporkan konsistensi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan internal audit internal secara garis besar itu adalah meningkatkan nilai perusahaan, terus memperbaiki operasional, mencegah fraud dan kesalahan, menjamin kepatuhan, meningkatkan kualitas informasi yang memberikan asuransi. Keterbatasan audit internal dalam kasus Jiwasraya. Keterlibatan dalam audit internal dalam kasus ini, kasus yang gagal bayar menunjukkan kekurangan sistem pengawasan dalam termasuknya peran audit internal. Dalam situasi ini, audit internal tampaknya tidak efektif dimaksud untuk mencegah dan menemukan kesalahan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan sebagai penyebabnya, yaitu ada lingkup audit yang terbatas, keterbatasan sumber daya, terus ketekanan dari manajemen, keterbatasan metode audit, kompleksitasi produk keuangan, kolusi dan keterlibatan dalam kecurangan. Terus ada kurangnya kewenangan. Implikasi bagi industri perbankan. Kasus Jiwasraya menjadi pelajaran berharga bagi industri perbankan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Perlu dilakukan beberapa perbaikan, antara lain menguatkan fungsi dalam audit internal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi auditor. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan auditor ataupun reguler. Yang keempat, peningkatan transparansi. Yang kelima, pengembangan sistem informasi yang andal.
Untuk kelemahan sistem pengendalian internal pada bank. Kelemahan yang pertama itu ada kelemahan dalam desain SPI. Pemisahan tugas yang tidak efektif, kurangnya cek dan saling periksa SOP yang tidak jelas atau tidak diikuti. Yang kedua, kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Kurangnya pengawasan toleransi terhadap pelanggaran, kurangnya komitmen manajemen. Yang ketiga, kelemahan dan lingkungan pengendalian. Kultur organisasi yang lemah, tekanan yang untuk mencapai target, kurangnya komunikasi. Yang keempat itu ada faktor teknis. Sistem informasi yang tidak adequate, yang akses yang tidak terkendali. Dampak ya gagal bayar Jiwasraya terhadap perbankan. Dampak kasus Jiwasraya terhadap kepercayaan nasabah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kepercayaan nasabah terhadap sektor perbankan. Beberapa utama yang dapat kita identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya kepercayaan terhadap produk investasi. Yang kedua, keraguan terhadap keamanan dana. Yang ketiga, keraguan terhadap kompetensi bank. Yang keempat, keraguan terhadap pengawasan otoritas keuangan. Yang kelima, kecenderungan untuk menarik dana. Potensi kerugian finansial bagi bank akibat kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor perbankan, tidak hanya dari sisi reputasi, tetapi juga dari sisi finansial. Berikut adalah beberapa potensi kerugian finansial yang dapat dialami oleh bank. Kerugian langsung itu ada kredit macet, terus penurunan nilai aset perusahaan, terus biaya hukum. Kerugian yang tidak langsung itu ada penurunan pendapatan, terus peningkatan biaya modal, kerugian reputasi, sama pengetatan regulasi. Peningkatan pengawasan risiko operasional. Audit internal memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan untuk meningkatkan efektivitas audit internal. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan antara lain. Memperluas cakupan audit, melibatkan lebih banyak yang area, terus meningkatkan frekuensi audit, menggunakan pendekatan berbasis risiko. Peningkatan sistem pengendalian internal. Tentu, mari kita bahas selanjut mengenai langkah-langkah yang dapat diambil ataupun diperbaiki dalam sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kejadian kasus Jiwasraya. Untuk langkah-langkah peningkatan sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama, review berkala terhadap reguler ataupun terhadap prosedur, peningkatan kualitas data, perkuat pengawasan terhadap pihak yang ketiga. Yang keempat, peningkatan kewenangan dan independensi auditor internal. Yang kelima, membangun budaya integritas. Yang keenam, pemanfaatan teknologi. Yang ketujuh, kerjasama dalam regulator. Pentingnya kerjasama bank dan OJK dalam mengawasi risiko operasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Bank dan OJK harus kerjasama dalam mengawasi risiko operasional. Berikut adalah beberapa alasan yang mengapa kolaborasi ini sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang kedua, peningkatan kualitas informasi. Yang ketiga, peningkatan sumber daya. Yang keempat, peningkatan kepercayaan terhadap publik. Kelima, ada peningkatan inovasi. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pengendalian internal sektor perbankan merupakan langkah
langkah krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan mencegah terjadinya kasus seperti Jiwasraya. Pentingnya audit internal untuk menemukan kesalahan yang menyimpan dalam mengelola uang bank. Audit yang baik dan mencegah kerugian besar seperti Jiwasraya untuk mencegah kondisi dan mempertahankan kepercayaan nasabah, baik juga berbicara tentang pentingnya menjaga data dengan baik, membuat aturan yang jelas, dan menciptakan budaya kerja yang jujur di bank. Baik, sampai segini saja. Terima kasih yang telah menonton. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.